orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Muhammad sekaligus? Lalu Allah sendiri yang menjawab, demikianlah agar kami memperteguh hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan turunnya Al-Quran akan dapat mengobat hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saudara-saudaraku sekalian, kemudian hikmah yang kedua bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur itu adalah untuk memudahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk mempelajari Al-Quran. Kalau Al-Quran diturunkan sekaligus, maka tentu akan terasa sulit untuk menghafal dan mengamalkan apa yang menjadi perintah dari Al-Quran itu sendiri. Jadi oleh karenanya, ketika Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, maka ini akan memudahkan. Memudahkan untuk menghafalnya, memudahkan untuk mempelajarinya, memudahkan untuk mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran itu. Mudah menghafalnya, mudah mempelajarinya, kemudian mudah mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, sebagai hamba ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu patut kita bersyukur kepada Allah atas apa yang telah dikaruniakan kepada kita. Apakah itu berbentuk rezeki yang telah diberikan kepada kita? Apakah itu berbentuk kesehatan yang sudah dilimpahkan kepada kita? Apakah itu berbentuk kesempatan waktu yang telah Allah sediakan buat kita? Dan apapun bentuknya selama hidup kita di atas dunia ini, yang tidak akan pernah terputus dari yang namanya nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang patut kita bersyukur kepada Allah, yang patut kita berterima kasih. Sehingga apa? Agar nanti nikmat Allah itu akan selalu bertambah kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabilas syadid, kata Allah di dalam Al-Quran. Kalau kamu pandai berterima kasih atas apa yang telah Allah datangkan kepada kamu, atas apa yang telah Allah berikan kepada kamu, la azidannakum, niscaya akan aku tambah, kata Allah. Wala in kafartum inna azabilas syadid, akan tetapi ketika kamu tidak pandai berterima kasih, tidak mau bersyukur kepada Allah, maka ingat, kata Allah, azab Allah itu sangat bersangatan. Saudara-saudaraku sekalian, sholawat dan salam tentu kita doakan kepada Allah selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syafaat beliau ini sangat kita harapkan. Karena apa? Karena itu bentuk pertolongan beliau nanti yang sangat kita harapkan. Ketika kita berhadapan dengan sidang Qadirul Jalil, ketika kita akan dihisab terhadap apa yang telah kita perbuat selama hidup di atas dunia ini. Syafaat Rasul
sangat kita harapkan nanti. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-16 dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Bersamaan dengan tahun 2022 Masehi ini. Artinya apa? Ada peristiwa yang sangat luar biasa di dalam sejarah perkembangan agama Islam. Apa itu yang selalu terkenang bagi kita di bulan Ramadan ini? Satu peristiwa yang amat dahsyat adalah turunnya Al-Quran. Al-Quran pertama sekali diturunkan itu adalah di bulan suci Ramadan, bertepatan dengan pada tanggal 17 Ramadan. Makanya umat Islam di mana saja berada, di masjid maupun musola ataupun surau umpamanya, ketika di bulan suci Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan selalu dirayakan hari-hari besar menjadi hari-hari besar Islam. Kenapa? Karena mengenang sejarah turunnya Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, oleh karena itu, kita akan coba melihat sekelumit dari peristiwa nuzulul Quran itu. Karena apa? Karena kalau kita melihat bahwa proses diturunkannya Al-Quran itu ada dua tahapan penting yang harus kita ketahui. Apa itu? Yang pertama, proses Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz, kemudian turun ke Baitul Izzah. Artinya apa? Langit yang ada di bumi. Nah, oleh karenanya, ketika Al-Quran Allah turunkan, mulai dari Lauhil Mahfuz yang diturunkan kepada Baitul Izzah, maka ini dikatakan di dalam kalimat Al-Quran yang dikatakan dengan anzala. Artinya apa? Bahwa Al-Quran itu diturunkan sekaligus secara keseluruhan. Mulai dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan itu tentunya belum sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran? Pada surah Al-Qadar, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahwasanya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran itu secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi oleh karenanya kalimat yang digunakan di dalam ayat ini adalah anzala, yang mengartikan, yang artinya bahwa Al-Quran diturunkan secara keseluruhan. Dari mana Al-Quran itu diturunkan sekaligus secara keseluruhan? Dari Lauhil Mahfuz yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, ini proses pertama. Kemudian proses kedua adalah Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Dan ini kalimat yang digunakan adalah nazala,
Artinya apa? Turun secara berangsur-angsur. Al-Quran berbicara di dalam surah Ali Imran ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Apa kata Allah? Allah yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengandung kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Apa itu? Kitab Taurat dan kitab Injil. Saudara-saudaraku sekalian, nah, kalimat yang digunakan di sini adalah nazzala, dan ini menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Artinya tidak sekaligus seperti proses pertama dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Tetapi ketika Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, itu diturunkan secara berangsur-angsur. Maka ayat yang pertama turun itu adalah 5 ayat pertama turun dalam surah Al-Alaq. Kapan itu terjadinya? Ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira, malaikat Jibril datang dengan memeluk Nabi Muhammad SAW. Apa kata Jibril? Iqra ya Muhammad. Apa jawab Rasul? Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra ya Muhammad. Baca Muhammad, saya tidak pandai membaca. Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra ya Muhammad sampai 3 kali. Kemudian barulah Jibril mengajarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah 5 ayat di dalam surah Al-Alaq yang pertama sekali diturunkan. Nah, oleh karena itu tentunya kita tidak akan coba melihat bagaimana kandungan dari ayat, tetapi yang kita lihat apa hikmah di balik turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Saudara-saudaraku sekalian di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah yang dapat kita lihat bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Karena sesungguhnya Allah tentu lebih maha tahu. Kenapa Allah turunkan secara berangsur? Kenapa tidak diturunkan oleh Allah secara keseluruhan seperti yang Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah tadi? Tetapi Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Itu dikarenakan apa? Supaya tentunya ada hikmah yang dapat dipetik di situ. Apa hikmah yang pertama? Bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama, untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dengan turunnya Al-Quran dapat meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya, saudara-saudaraku sekalian, bahwa dengan kenabian Nabi Muhammad yang selalu diuji dengan banyak cobaan, cobaan yang ditimpakan kepada beliau bukan hanya sekedar cacian makian, hujatan dan segala macam, intimidasi
itu juga ditujukan kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya kepada Nabi saja, tetapi kepada orang yang mengikut Nabi Muhammad SAW. Diembargolah secara keekonomian. Nah, saudara-saudaraku sekalian, makanya untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur, seperti yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena sesungguhnya mereka bertanya, kenapa Al-Quran tidak diturunkan secara keseluruhan seperti yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya? Taurat diturunkan secara keseluruhan, Injil diturunkan secara keseluruhan sekaligus, tetapi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, oleh karenanya, karena ada hikmah di balik itu, hikmah yang pertama adalah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW, karena beliau banyak menerima cacian dan makian. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, menjelaskan di dalam Al-Quran. Apa pesan Allah dalam Al-Quran? Wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'ana jumlatan wahidah kadzalik linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu taratila. Orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Muhammad sekaligus? Lalu Allah sendiri yang menjawab, demikianlah agar kami memperteguh hati Nabi Muhammad SAW. Dengan turunnya Al-Quran akan dapat mengobat hati Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kemudian hikmah yang kedua bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur itu adalah untuk memudahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk mempelajari Al-Quran. Kalau Al-Quran diturunkan sekaligus, maka tentu akan terasa sulit untuk menghafal dan mengamalkan apa yang menjadi perintah dari Al-Quran itu sendiri. Jadi oleh karenanya, ketika Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, maka ini akan memudahkan. Memudahkan untuk menghafalnya, memudahkan untuk mempelajarinya, memudahkan untuk mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran itu. Mudah menghafalnya, mudah mempelajarinya, kemudian mudah mengamalkannya. Jadi, coba kita lihat umpamanya, betapa sekarang ini anak-anak kita ketika mau menghafal Al-Quran, mereka tentu merasakan satu kesulitan. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka dihadapkan dengan satu mushaf Al-Quran yang 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz, mereka harus hafal. Tentu menyulitkan tentunya, tetapi dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah, maka banyak umat Islam sekarang ini yang mampu untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hikmah yang ketiga diturunkannya Al-Quran itu secara berangsur-angsur adalah untuk merespon atas peristiwa atau pertanyaan yang muncul seketika itu. Terkadang karena ketidaksenangan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga terkadang mereka melemparkan pertanyaan yang menurut mereka sulit untuk dijawab oleh baginda Rasul. Kita berikan contoh umpamanya. Di dalam Al-Quran Allah mencontohkan. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu mereka mempertanyakan tentang ruh kepada Nabi Muhammad SAW, yang menurut mereka bahwa Nabi Muhammad tidak akan mampu
untuk menjawab pertanyaan mereka. Dengan ketidakmampuan Nabi Muhammad menjawab pertanyaan mereka, disitulah mereka akan menjatuhkan Nabi Muhammad dari kenabiannya. Nah, oleh karena itu seketika itu turun ayat. Apa ayat yang turun? Di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan kepada mereka bahwasanya urusan ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak diberikan pengetahuan tentang itu kecuali sangat sedikit sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang berbahagia, jadi hikmah yang ketiga adalah untuk merespon atas peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hikmah yang keempat yang dapat kita petik dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu adalah untuk mempermudah penetapan hukum. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya dengan diturunkannya secara berangsur-angsur Al-Quran itu, ayat per ayat itu, maka di sini akan mempermudah Nabi Muhammad SAW untuk menentukan ininya hukumnya boleh, ini tidak, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat dalam kehidupan kamu, ini halal, ini haram. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan suatu hukum khamar umpamanya, itu tidak sekaligus Allah menetapkan hukumnya bahwasanya ini tidak boleh, bukan seperti itu. Tetapi apa? Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dulu tentang khamar, minuman keras umpamanya di dalam Al-Qur'an. Itu diungkapkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah masih membicarakan bahwasanya kalau kamu minuman khamar, minuman yang memabukkan, maka manfaatnya lebih kecil di dalam kehidupan kamu ketimbang mudaratnya yang akan muncul di dalam kehidupan kamu. Kemudian pada ayat berikutnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah lebih tegas lagi. Di dalam surah An-Nisa ayat 43, Allah mengatakan ketika ada yang mau sholat, mereka mabuk, kamu tidak boleh ikut sholat kalau kamu sedang ke dalam keadaan mabuk. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Mendekati sholat saja tidak boleh, apalagi sampai melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Dan itu belum juga jelas hukum sesungguhnya apa, seperti apa. Makanya di dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ke-91, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, kemudian berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah perbuatan yang sangat keji. Rijsun min amali syaitan, perbuatan yang sangat kotor, dan itu adalah termasuk perbuatan setan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkan itu. Nah, jadi untuk mempermudah penetapan suatu hukum di dalam Al-Quran, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memperjelas dengan secara baik dengan itu, dan itu merupakan hikmah yang dapat kita petik dalam rangka turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Mungkin banyak hikmah yang lain tentunya. Akan tetapi inilah dulu yang dapat kita kemukakan, yang dapat kita berikan di dalam pencerahan ini. Salah janggalnya tentu mudah-mudahan
ada manfaat di dalam kehidupan kita, sehingga menambah khazanah pengetahuan kita sekelumit tentang peristiwa turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.